Nah, jadi gini bro, kalau kita bicara dari kubunya petahana sekarang, kubu PDIP, kan ini terjadi dualisme nih. Yang satunya pengen Ibu Puan yang maju, yang satunya pengen Ganjar yang maju, itu kan ramai kan, lagi ramai sekarang. Nah, kalau menurut lo, kira ada kemungkinan nggak Ibu Puan ini bisa jadi lawannya Pak Prabowo? Kalau menurut saya sih, ini kan pendapat saya kan, saya kan. Sebenarnya di PDIP itu bukan pertarungan Puan dengan Ganjar sih. Itu pertarungan Megawati dan Ganjar itu. Gitu ya. Tidak bisa dipungkiri Pak, PDIP itu adalah Megawati. Gitu. Betul. PDIP itu adalah Megawati. Betul. Belum Puan Maharani. Belum Puan Maharani. Siap. Cuma saya lebih condong ke Pak Ganjar kalau saya. Kenapa begitu? Ibu Puan ini tidak pernah menjadi eksekutif. Dia hanya pernah menjadi menteri. Dia tidak pernah di pucuk pimpinan gitu. Sedangkan Pak Ganjar ini sudah menjadi gubernur kan Jawa Tengah. Dia punya pengalaman langsung dengan masyarakat. Jadi kalau ngomong pengalaman secara politik, Pak Ganjar lebih senior. Dan di eksekutif pun Pak Ganjar lebih punya pengalamannya. Siap. Dan secara bagaimana ya? Secara pengalaman di dunia politik, Pak Ganjar lebih. Walaupun Ibu Puan Maharani pun punya privilege sendiri sebagai anak Megawati. Betul. Tidak bisa dipungkiri itu, dia punya privilege besar itu sebagai anak Megawati. Sebagai anak Ibu Megawati. Ya iyalah. Karena PDIP itu masih identik dengan Ibu Mega. Betul. Bahkan banyak yang sampai sekarang pun masih dibilang ini rasa publik lah. Presiden Indonesia tuh masih Ibu Mega sebenarnya. Ya karena PDIP. Karena Jokowi itu PDIP. Betul. Iya kan? Iya. Dan Jokowi itu fenomenal loh. Karena dia bukan ketua partai yang menjadi presiden. Betul. Dia tuh kader partai yang menjadi presiden. Betul. Dan karirnya dan Jokowi itu kenapa saya bilang fenomenal? Mungkin di era Pak Jokowi itulah kita warga Indonesia ini mulai berpindah dari pandangan politik ke arah partai menjadi ke arah sosok atau figur gitu. Betul. Karena di tahun 2019 kemarin kebanyakan orang tuh bukan melihat latar belakang partainya, lebih ke figurnya. Figur kan? Jadi beliau itu yang menjadi pelopor gitu loh. Orang tidak lagi memandang partainya apa. Jadi prediksi mengenai siapa pemenang pemilu itu berdasarkan kemenangan partai saat pileg. Partai kami memenangkan pileg Indonesia ini sekian persen. Itu dipatahkan oleh sosok Pak Jokowi saat itu. Bayangkan dari wali kota Solo ke gubernur DKI. Cuma berapa tahun di gubernur DKI jadi presiden. Itu kan seperti naik roller coaster tuh bro. Cepet banget itu. Nggak sampai habis masa jabatannya. Nggak sampai habis. Kalau nggak salah. Presiden kan? Jadi prediksi yang sebelum Pak Jokowi itu prediksi kan begitu partai ini memenangkan pileg. Sebelum kan dulu belum ada pemilu serentak kan, pileg dulu baru pilpres kan. Jadi dulu bisa diprediksikan partai menang pileg itu cenderung akan memenangkan. Jadi saat dia mengusung calon presiden cenderung akan mendapat suara yang mayoritas. Pak Jokowi itu mematahkan stigma itu, mematahkan pakem itu. Betul. Orang lebih cenderung kepada sosok gitu. Pada figurnya. Pada figur. Balongati, baik. Balongati. Dengan dimunculkan sosoknya yang merakyat. Betul. Baik. Belusukan, sabar. Gayanya santuy, suka musik rock juga. Walaupun menurut saya sih sabar itu tidak dominan. Pemimpin itu harus dominan, Pak. Betul. Dia harus menjadi alpha dalam kawanan. Dia tidak boleh menjadi beta dalam kawanan. Betul. Dia harus menjadi alpha dalam kawanan. Iya. Karena dia adalah sosok pemimpin. Presiden itu panglima tertinggi TNI. Betul. Panglima tertinggi TNI Polri itu. Jadi beliau tuh harus menjadi alpha dalam kawanan. Bang, nanti kita bahas Pak Jokowi. Kita lari lagi ke Pak Ganjar. Nah ini kan ada 4 ini, saya sudah sebut 4. Kalau menurut abang sendiri nih, kalau Pak Ganjar maju ini kan, kira-kira bang, seberapa besar kemungkinan Pak Ganjar ini bang bisa menyaingi Pak Prabowo?
Ini kalau sebenarnya terjadi pertarungan antara Megawati dan Prabowo Subianto. Otomatis kalau misalnya Ibu Puan tidak bisa, otomatis Ganjar dong. Nah kira-kira menurut lo gimana bro? Kira-kira ngomongin Ganjar dulu lah. Tetap kembali ke Pak Jokowi lagi saya. Jadi Pak Jokowi itu meninggalkan legacy belusukan, pencitraan. Betul. Itu sepertinya diadaptasi oleh Pak Ganjar sekarang. Betul. Ya, kalau Pak Ganjar saya lihat videonya di sosmed ramai banget. Selfie bareng ibu-ibu, lari, jogging gitu kan. Saya memimpikan gini. Saya memimpikan calon presiden kita nanti, berita yang di depan kamera dikalahkan oleh berita yang di belakang kamera. Oke, siap. Saya masih mencari sosok seperti itu, bro. Di depan kamera dia wow, it's okay. Pencitraan itu itu hak. Ya hak, betul. Hak masing-masing jalan. Itu hak semua orang gitu. Itu teknik untuk mencari suara, bang. Teknik itu, metodologi itu jalannya mencapai tujuan, nggak ada yang salah tuh. Fine saja kan. Cuma saya punya keinginan suatu hari nanti calon pemimpin kita itu lebih wow di belakang kamera, kabar di belakang kamera, yang dari mulut ke mulut, daripada yang wow di depan kamera. Betul. Yang ramai di sosial media gitu. Kan sangat berbahaya bro kalau orang baik itu hanya saat kamera on. Betul. Berarti pas off kamera tuh bahaya. Berarti baiknya dia tuh punya durasi, Pak. Betul. Sama sesuai kapasitas berapa sel bateraimu itu. Iya betul. Sama kayak podcast kita, durasi kita ngomong ini. Kalau bateraimu 6 sel, baikmu agak panjang durasinya. Betul. Kalau cuma 2 sel, ya paling sejam lah. Begitu kamera off, kamu tidak sebaik saat kamera on. Betul. Wah, itu berbahaya itu. Berarti lebih bagusnya nanti bang di tahun 2024 kita milih presiden nih bukan yang good looking on kamera ya. Gini lah kalau saya ya, kita memilih presiden itu ya bukan memilih barang bagus bro. Jadi ini ada kumpulan barang-barang yang rusak. A rusak, B rusak, C rusak, D rusak. Ini barang-barang rusak semua. Karena kan nggak mungkin kita memilih yang sempurna kan. Ini barang-barang rusak, semua punya kerusakan masing-masing gitu. Tapi kita harus memilih antara yang rusak ini, yang paling layak dipakai itu yang mana. Oke, siap. Jadi minimal walaupun semuanya rusak, tapi adalah sedikit yang lebih bagus daripada itu. Yang paling baik dari yang antara yang rusak itu. Antara rusak itu. Iya, itu kalau menurut saya itu. Jadi kalau kita mencari yang ideal, karena gini ya, ini hasil pengalaman yang kita lihat lah bertahun-tahun. Si A menjadi presiden sekarang. Dia melakukan dosa A. Ntar si B ini naik, dia tidak akan mengulang dosa si A, tapi dia akan membuat dosa baru bro. Betul. Dia tidak akan mengulang dosa si A ini, tapi dia akan membuat dosa yang lain kok. Nanti si C melawan si B, menang si C tidak akan melakukan dosa si A dan si B. Dia akan ciptakan dosa baru lagi. Dia akan membuat kesalahan yang baru kok. Dan tetap narasinya yang dibangun itu. Yang kalah akan selalu mengatakan bahwa si menang itu curang itu. Itu sudah hukum alamnya itu. Si kalah ini akan membangun narasi bahwa si C itu curang, bahwa si C yang menang sekarang itu curang itu. Itu narasi yang dibangun, sengaja dibangun menurut saya, sengaja dibangun. Itu langkah politik juga, sengaja dibangun selama 5 tahun. Karena hal yang bohong sekalipun diulang-ulang terus-menerus akan jadi kebenaran kan. Betul. Terdengar seperti kebenaran kan. Itu narasi yang dibangun. Mereka mempersiapkan diri selama 5 tahun ke depan tuh, bahwa si C ini dicap sebagai si menang yang curang gitu. Sampai 5 tahun ke depan. Narasi itu dipertahankan. Itu sudah pola-pola yang harusnya kita masyarakat biasa ini bisa membaca itulah, biar kita nggak baper gitu loh. Nggak baper nanti bang. Seperti saat Pak Prabowo masuk di pemerintahan. Betul. Ya kenapa kita baper sih gitu? Karena itu emang haknya beliau. Itu haknya beliau. Betul. Beliau bisa aja berargumentasi begini. Saya kan pengen mengabdi buat negara. Kan tidak hanya
dengan menjadi presiden kan. Betul. Menjadi menteri pun mengabdi pada negara. Betul. Menjadi gubernur pun mengabdi pada negara. Betul. Saya pengen mengabdi ya. Kalau dia berargumen begitu, apa yang salah itu? Tidak ada yang salah, Bang. Mindset kita yang salah itu. Betul. Kita yang terlalu baper Yang berpolitik. terlalu baper. Gitu. Yang terlalu membawa ini karena personal. Yang gitu. beranggapan kalau mereka akan menjadi musuh abadi. Politik itu kan publik gitu kan. Betul. Ini Itu semuanya kan soal publik. kepentingan, Bang. Soal kepentingan tuh. Oke, Bang. Kenapa riba personal? Siap. Thank you, brother ya. Siap. Nah, oke. Saya tidak pernah buat penutupan, Bang, kalau di Jadi Project, Bang. Jangan lupa subscribe, bagikan ke teman-teman lo. Nanti saya undang lagi ya. Karena lu udah ini apa namanya minta tamu abadi gue. Oke. Next bareng Bang Jo kita bakal ngebahasin soal apa sih yang seru, Bang? Ya politik seru sih. Ya yang politik. Karena menurut saya kita masih berbeda pendapat. Ya. Terus karena berbeda pendapat itu kita ketemu di kasir Alfamart. Ya. Kita mengantri di antrian yang sama. Ya. Kita nggak tegur-teguran gitu. Ya. Nggak seru banget sih. Saya masih ada kejengkelan lah dengan keadaan seperti itu. Ya. Saya nggak setuju pendapatmu, kamu nggak setuju pendapat saya, Ya. dan kita ketemu di salah satu ruang publik. Ya. Ngapain kita nggak teguran gitu loh? Oke. Apa saya kita tetap berkomunikasi, Ya. tetap saling menegur. Berarti nextnya lebih bagus kita ngebahas soal politik yang anti baper, Bang. Ya memang harusnya begitu. Oke, siap. Kita biasakan lah. Saya nggak usah bilang thank you ya, atau kita bakal ketemu lagi minggu depan. Oke, jangan lupa subscribe, bagikan ke teman-teman lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.